Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Febriani Fidianingsi dengan NIM 2305051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri dari mata kuliah pengantar sistem digital yang diampu oleh Pak Ihsan Maulana Eskom MTI mengenai gerbang logika. Nah, di sini ada definisi gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam elektronika digital yang melakukan operasi logika pada satu atau lebih sinyal input untuk menghasilkan satu sinyal output. Jadi gerbang logika ini adalah adanya satu atau lebih input dan menghasilkan sebuah output. Ini adalah blok bangunan atau blok dasar dari sirkuit-sirkuit yang lebih kompleks seperti CPU dan terdiri dari gerbang-gerbang dasar seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, eksekutif OR, dan XNOR. Gerbang logika memproses sinyal inputnya sesuai dengan fungsi logika tertentu, seperti konjungsi atau AND, disjungsi atau OR, atau negasi atau NOT, yang menghasilkan output berdasarkan fungsi tersebut. Contoh dari penerapan gerbang logika adalah ketika kita menyalakan atau menggunakan alat elektronik. Misalkan kita mau mematikan lampu, itu kan ada saklar ya, ada tombol on off-nya. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari gerbang logika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pentingnya logika dalam rangkaian elektronik digital. Kenapa sih gerbang logika itu sangat penting dalam rangkaian elektronik digital? Karena yang pertama, representasi logikanya. Gerbang logika itu memungkinkan representasi sinyal logika dalam bentuk digital, yaitu nilai-nilai biner atau 0 dan 1 atau salah dan benar. Jadi karena hanya ada dua sinyal, nah ini memungkinkan gerbang logika ini dapat direpresentasikan. Selanjutnya ada pengolahan informasi. Penting banget untuk pengolahan informasi. Gerbang logika ini memungkinkan pengolahan informasi secara cepat dan efisien dalam bentuk digital. Karena cuman ada dua sinyal atau ada hanya dua arus gitu ya, off dan on, itu memungkinkan informasi itu lebih cepat ketika ketimbang dengan berbagai macam arus. Yang ketiga itu keandalan. Gerbang logika digital cenderung lebih andal dibandingkan dengan sirkuit analog karena sensitivitas yang lebih rendah terhadap gangguan dan kebisingan. Nah, ketika kita menggunakan gerbang logika ini untuk rangkaian elektronik, ini penting banget dalam hal keandalan karena yaitu lebih andal dibanding sirkuit analog atau dapat lebih rendah terhadap gangguan dan kebisingan. Selanjutnya ada skalabilitas. Gerbang logika dapat dengan mudah disusun dalam berbagai konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan sistem yang berbeda-beda. Mereka dapat dikombinasikan dan diintegrasikan dalam jumlah besar untuk menciptakan rangkaian yang sangat kompleks dan kuat. Selanjutnya ada desain terpadu. Dengan teknologi semikonduktor modern, gerbang logika dapat diintegrasikan ke dalam chip tunggal yang dikenal sebagai IC atau Integrated Circuit atau chip. Jadi ketika kita menggunakan gerbang logika ini kan cuma ada dua nilai ya, 0 dan 1. Dan ini sangat mudah untuk direpresentasikan dalam bentuk digital karena hanya dua arus dan memungkinkan untuk diintegrasikan lebih mudah, lebih cepat gitu ya, dengan menggunakan chip tunggal. Jadi bisa disederhanakan. Secara keseluruhan, gerbang logika adalah komponen kunci dalam rangkaian elektronik digital yang memungkinkan pengolahan informasi digital dengan keandalan, fleksibilitas, dan efisiensi yang tinggi. Mereka merupakan dasar dari teknologi modern dan mendukung berbagai aplikasi
aplikasi mulai dari komputer hingga perangkat elektronik konsumen dan industri. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis. Di sini ada jenis-jenis gerbang logika. Ada 7 ya jenisnya. Yang pertama ada gerbang N, gerbang ON, OR, gerbang NOT, gerbang NAND. Di sini saya akan menjelaskan gerbang N. Jenis pertama adalah gerbang N. Gerbang N ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Maksudnya itu adalah gerbang logika N ini akan bernilai benar jika keduanya itu adalah benar. Lalu selanjutnya ini misal nih ada ya contohnya di sini. Nah, ketika false dan false maka outputnya false. Dan ketika ada true dan false ininya jadinya outputnya false. Artinya yang terakhir ketika bertemu true dan true maka hasilnya true. Ini yang dimaksud dengan N. Ketika keduanya itu adalah bilangan atau benar gitu ya. 1 ketika keduanya 1 maka hasilnya benar, true. Yang berikutnya ada gerbang OR. Jenis kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1, sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner. Nah, ini kalau untuk logika OR ini sama ya teman-teman seperti logika N. Dia itu memerlukan harus wajib 2, tidak boleh 1, tidak bisa. Harus ada 2 input atau lebih dan menghasilkan satu output. Artinya itu logika gerbang OR ini akan bernilai benar jika salah satu itu benar ya. Akan bernilai benar jika salah satu itu benar. Contohnya ketika ada false 0 false false maka hasilnya false. Ketika true sama false hasilnya true. Nah, ketika ada salah satunya aja yang udah bernilai benar, maka hasilnya sudah benar gitu. Nah, selanjutnya ada gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini atau negasi. Kalau N itu kan tadi sudah disinggung ya di awal di definisi. N itu konjungsi, OR itu disjungsi, dan NOT ini adalah negasi. Jenis berikutnya adalah gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Jadi gerbang NOT ini itu berfungsi sebagai pembalik keadaan. Misalkan ada gerbang misalkan ada 0, maka notnya itu yang bukannya itu kebalikan dari 0 atau false itu true. Seperti itu. Not itu untuk sebagai pembalik ya. Gerbang not itu untuk pembalik dari suatu gerbang logika. Di sini ada gerbang NAND. Ini adalah gabungan antara gerbang N dan NOT. Jadi karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini kebalikan dari gerbang N. Nah, sebelumnya sudah disinggung ya teman-teman. Kalau misalkan gerbang NOT itu sebagai pembalik dari suatu gerbang. Nah, di sini ada gabungan antara N dan NOT. Berarti maksudnya adalah gerbang NAND ini kebalikan dari gerbang N gitu. Kan kalau gerbang N itu akan bernilai benar jika keduanya benar. Berarti kalau NAND ini
Jika keduanya benar, maka bernilai salah. Nah, ini sudah ada contoh ya di bawahnya teman-teman. Itu ada salah. Jika keduanya salah berarti benar, kebalikannya. Berarti satu, terus ada yang benar, maka benar, false benar, maka benar. Terus kalau keduanya benar, maka bernilai salah atau nol nih. Sudah jelas ya teman-teman, kebalikan dari gerbang NaN. Kebalikan dari gerbang N. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gerbang NOR. Nah, gerbang NOR ini gabungan dari OR dan NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini kebalikan dari gerbang OR. Sama ya seperti sebelumnya, ketika ada gerbang NOT gitu ya, itu adalah pembalik dari suatu gerbang. Nah, di sini kebalikan dari gerbang OR. Prinsip dari gerbang OR itu jika salah satu benar, maka udah benar gitu kan. Berarti jika salah satu benar, maka salah. Nah, sini sudah ada contohnya. Salah berarti benar. Ketika ada yang salah, ada yang benar, maka salah. Ini ada input A, input B, 0, 0, maka 1. Karena prinsip dari gerbang OR itu ketika ada salah satu yang bernilai benar, maka sudah benar gitu. Ini kan gak ada yang bernilai benar. Nah, ini hasilnya benar gitu. Terus ini ada salah satu bernilai benar, hasilnya false, salah. Ini kebalikan dari gerbang OR. Yang berikutnya adalah gerbang eksekutif OR. Ini memerlukan 2 input atau menghasilkan 1 output. Untuk menghasilkan 1 output, jika input berbeda, misalkan input A1 dan input B0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Singkatnya itu, gerbang eksekutif OR ini akan bernilai benar jika berbeda. Kalau inputnya itu beda gitu ya, itu benar gitu. Contohnya ini ada 1 dan 0, berarti 1 karena ada yang beda gitu. 0 dan 1 berarti 1. Ketika sama berarti inputnya adalah 0 gitu. Selanjutnya ada XNOR. Ini memerlukan 2 input juga sama. Jadi dia ini gabungan XOR, eksekutif OR dan eksekutif NOR ini gabungan antara AND, NOT dan OR. Tapi yang membedakan itu prinsip kerjanya. Kalau misalkan gerbang eksekutif OR itu XOR ini dia akan bernilai benar jika berbeda. Sedangkan kalau gerbang XNOR ini dia akan bernilai benar jika keduanya sama. Nih, ada contohnya ya teman-teman, di sini saya akan perlihatkan. Contohnya itu akan bernilai benar jika keduanya sama. Nah, 0, 0 berarti benar 1. Ketika cuma salah satu yang benar berarti 0. Ketika semuanya benar berarti 1, karena harus akan bernilai benar jika sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan simbol dan tabel kebenaran. Sebenarnya ini hanya mempertegas dari penjelasan sebelumnya. Sudah saya jelaskan secara gamblang ya tentang simbol dan tabel kebenaran di slide sebelumnya, cuma saya akan menjelaskan lagi. Ini ada simbol dan tabel kebenaran dari N. N ini atau dan ini atau disebut juga konjungsi ini menggunakan simbol titik. Simbol titik, dan ya ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jadi ketika cuman 1 input maka tidak bisa, harus 2 ya, minimal tuh 2. Nah, ini contohnya itu 1 N-nya 1, P dikali Q sama dengan 1, akan bernilai benar jika keduanya benar. Nah, ini prinsip N ya. Ini selanjutnya ada 1 dan 0. Karena
satunya berbeda maka salah. 0 dan 1 0. 0 dan 0 0 karena tidak ada yang bernilai benar. Prinsip dari n ini akan bernilai benar jika keduanya benar. Selanjutnya ada or atau. Ini ada simbol plus tambah. Dalam logika dasar dalam bentuk V. Nah, ini lambangnya itu, simbolnya itu kalau n itu kan datar ya. D itu datar. Nah, kalau or ini dia agak cembung. Prinsipnya akan bernilai benar jika salah satu benar. Nah, jika udah ada yang benar berarti benar gitu. 1 1 berarti 1, 1 0 berarti udah ada satunya kan, berarti 1, 0 1 1, 0 0 0 karena tidak ada benarnya gitu. Selanjutnya ada not atau negasi. Negasi ini ada simbolnya itu bentuk yuner atau disebut juga tanda petik 1 ya, tanda petik 1, di mana negasi ini hanya hanya ada satu input dan satu output. Nah, dia ada ketika 1 berarti kebalikannya. Kebalikan dari 1 berarti 0. Kebalikan dari false berarti true. Hanya ada satu input dan satu output. Nah, selanjutnya ada none. None ini gabungan dari jadi none ini adalah not n, kebalikan gerbang logika, kebalikan dari n. Kalau n kan prinsipnya jika bernilai benar maka benar, berarti kebalikannya jika bernilai benar maka salah gitu. 1 1 berarti salah, 1 0 berarti benar karena ada satunya, 0 1 berarti 1, 0 0 karena tidak ada yang bernilai benar, karena ini dua-duanya salah berarti benar gitu. Karena prinsip n itu jika bernilai benar maka benar, jika keduanya benar maka benar, maaf. Kalau kebalikan dari not n ini berarti jika keduanya benar maka salah, kalau keduanya benar maka salah, ketika keduanya salah maka benar. 0 0 berarti 1, seperti itu. Selanjutnya nor, ini lambangnya, simbol dan tabel kebenarannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini asal mula yang ini, terus yang di bawah simbol dari not or-nya. Nah, di sini ada tabel kebenarannya, gabungan dari not dan or. Nah, ini kebalikan dari or, yang mana jika salah satu benar maka benar, berarti jika salah satu benar maka salah hasilnya. Kalau ada yang benar berarti salah, ketika salah semua berarti benar. Selanjutnya ada simbol dan tabel kebenaran dari eksekutif or. Ini gabungan dari and, or, dan not. Simbolnya seperti itu ya teman-teman ya. Dia ada 2 negasi, 2 not. Prinsipnya itu akan bernilai benar jika keduanya berbeda. Jika keduanya berbeda, kalau sama berarti salah. Ini 1 1 salah, 1 0 harus beda, berarti benar. Akan bernilai benar jika keduanya berbeda, seperti itu. Selanjutnya ada XNOR. Ini sama juga seperti XOR, gabungan dari gerbang AND, OR, dan NOT. Yang membedakan itu adalah prinsip kerjanya. Kalau XOR itu tadi akan bernilai benar jika keduanya berbeda, sedangkan kalau XNOR ini akan bernilai benar jika keduanya sama. Selanjutnya ada prinsip kerja dari setiap gerbang logika. Gerbang logika N, prinsip kerjanya, gerbang logika N menghasilkan output yang hanya bernilai true jika semua inputnya bernilai true. Sudah dijelaskan ya teman-teman secara gamblang di slide sebelumnya. Akan bernilai benar jika kedua inputnya itu benar. Jika salah satu atau kedua inputnya bernilai false, maka outputnya akan menjadi false. Ya, ditandai dengan titik ya, A dikali B.
Selanjutnya gerbang logika OR. Prinsip kerjanya, gerbang logika OR menghasilkan output yang bernilai true jika salah satu atau kedua inputnya bernilai true. Hanya jika kedua inputnya bernilai false, maka outputnya akan menjadi false. Jadi prinsipnya itu akan bernilai benar jika salah satunya benar gitu. Selanjutnya ada gerbang logika NOT. Prinsip kerjanya itu gerbang logika NOT menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari masukan. Jika masukan adalah true, maka keluarannya adalah false. Jadi NOT itu kebalikan dari gerbang tertentu. Misalkan not N gitu, berarti kebalikan dari gerbang N. Selanjutnya prinsip kerja dari gerbang logika NaN. NaN ini not N ya. Jadi kebalikan dari prinsip kerja gerbang N. Kalau gerbang N kan akan bernilai benar jika keduanya benar. Berarti jika keduanya benar maka bernilai salah. Selanjutnya ada gerbang logika NOR atau not OR, kebalikan dari gerbang OR. Jika salah satu benar maka benar. Berarti jika salah satu benar maka salah. Untuk yang not OR. Selanjutnya ada gerbang logika eksklusif OR. Jadi prinsip kerjanya itu akan bernilai benar jika berbeda. Jika berbeda ya teman-teman. Jadi dia itu akan bernilai benar jika berbeda. Misalkan 1 sama 0 berarti benar, 1 sama 1 berarti salah. Seperti itu. Ini juga ada contohnya. Gerbang logika XOR menghasilkan keluaran yang bernilai 1 jika jumlah input true adalah ganjil. Dengan kata lain, output yang menjadi true jika inputnya berbeda dan false jika inputnya sama. Nah, jika berarti kalau inputnya sama dia salah. Kalau inputnya berbeda dia true. Selanjutnya ada prinsip kerja gerbang logika dari yang terakhir XNOR. XNOR ini kebalik eksklusif not OR ya, ada. Jadi dia itu kebalikan dari XOR. Kalau XOR itu akan bernilai benar jika berbeda. Nah, kalau XNOR ini akan bernilai benar jika sama. Jadi kalau dua-duanya inputnya 1-1 maka benar gitu. Jika inputnya 0-0 maka benar. Seperti itu. Baik, sudah di akhir slide. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.